semuanya, saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Timbul Panjaitan. Kali ini kita belajar turunan. Baik, langsung kita cek. Hari ini kita belajar konsep turunan ya. Yang pertama, konsep pertama itu F dapat diturunkan di titik C jika dan hanya jika ada limitnya. Limit siapa? Limit si Fc tambah delta X kurang Fc per ya delta X saat delta X menuju 0. Itu konsep yang pertama ya. Itu yang harus kamu hafal, di situ poin pentingnya. Nah, dengan demikian kan katanya limitnya harus ada tuh. Berarti untuk mencek eksistensi limit kiri harus sama dengan limit kanan. Oke, baik. Artinya ringkasannya yang dua ini bahwasanya dia memiliki turunan di suatu titik X sama dengan C ya, maka kita harus cek limit pendekatan dari kiri tadi ya, atau turunan di kiri harus sama dengan turunan di kanan. Maka adalah nanti limitnya hasilnya L, atau ada turunannya saat X sama dengan C, yaitu hasilnya L. Baik, kita lanjut. Nah, kita ambil contoh yang pertama. Diberikan fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Tentukan nilai turunan pertama saat x sama dengan 2. Ya, kita bahas. Nah, ini tadi definisi turunan ya. Limit c tambah delta x kurang fc gitu ya. Delta x menuju 0. Di sini konsepnya ya. Berarti tinggal kita masukkan aja ya ke dalam si x kuadrat tambah 2. Jadi kita tinggal substitusikan aja f-nya ini ya, si 2 tambah delta x kuadratnya ini ke dalam ini. Ya, kita masukkan dia. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita jabarkan nanti dia, kita jabarkan 2 tambah delta x kuadrat ya. Nah, itu kira-kira 4 ditambah 4 delta x ditambah delta x kuadrat. Kira-kira gitu ya. Tambah 2 lagi, lalu dikurang F2. Berarti kalau F2-nya dari sini nanti 2 kuadrat ditambah 2 ya. Berarti dari sini nanti ini 6 ya. Di sini pun nanti delta X kuadrat tambah 2 lagi, tambah 4 delta X, tambah 4 lagi, nanti saling coret 6-nya ya. Sehingga lebih sederhana nanti inilah hasilnya. Oke, dengan demikian nilai F aksen 2-nya itu adalah 4. Kenapa? Karena ini udah hasil sederhana tadi ya. Yang bagian ini hasil sederhana, tinggal substitusikan aja delta X-nya 0. 0 tambah 4 kan 4. Kira-kira gitu ya. Baik, kita lanjut. Itu tadi eksistensi limitnya yang ada ya. Limit yang ada berarti turunan kiri dan turunan kanannya sama ya. Sehingga nanti dia turunannya 4 tadi. Sekarang kita coba yang contoh 2. Soal yang berbeda ya. Diberikan fx sama dengan mutlak x kurang 1 per x kurang 1. Tentukan f aksen 1 gitu ya. Tentukan nilai turunannya di saat x sama dengan 1. Baik, kita lanjut penyelesaiannya. Nih, konsep mutlak terlebih dahulu kamu harus paham. Ya, apa konsep mutlak ini? Nah, kenapa kita pakai konsep mutlak? Karena memang di atas kan fungsi soalnya itu pakai mutlak ya. Nah, berarti kita harus paham dulu konsep mutlak. Nah, disinilah dia definisi mutlaknya ya, si fx-nya. Nih, harus kamu pahami nih. Nih, mutlak x kurang 1 per x kurang 1 ada dua definisi. Yang pertama di sini dia. Saat x kurang 1 lebih besar dari 0. Atau, kalau kita pindah-pindahkan nanti di sini, x lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, di sini coba ralat ini dulu ya. Ini nanti diralat bukan x kecil 0 tapi x kecil 1 ya. Nah, dengan demikian inilah dia kita gunakan definisi kedua si mutlak. Nah, pakai minus dia. Itu udah definisi ya. Sehingga kalau kita cari turunan kirinya gunakan turunan kiri tadi. Berarti turunan kirinya di sini dia ya. Turunan kiri minus 1. Kenapa? Karena di kiri 1 x lebih kecil 1 ya. Nah, ini. Maka hasilnya apa? Minus 1. Hasilnya minus 1 ya. Kita cek turunan kanannya. Ternyata turunan kanan saat X lebih besar 1 yang kita pakai. Bukan ini lagi ya. Nah, ini sekarang yang kita pakai. Maka nilai limitnya itu 1 ya. Ada turunan pertamanya itu 1 ya. Turunan pertamanya 1 saat X sama dengan 1. Nah, kita cek coba turunan kiri turunan kanan apakah sama?
kiri dan kanannya saya rasa itu nggak sama ya, sehingga bisa kita pastikan nanti turunannya nggak ada gitu, karena turunan kiri nggak sama dengan turunan kanan. Jadi kalau ada di soal ini tidak memiliki turunan di X sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi aljabar. Ini yang perlu kamu hafal ini semua ya. Kita harus hafal ini. Yang pertama bukan limit, turunan konstanta itu saat fx-nya konstanta turunannya pasti 0. Turunan dari ax itu a, turunan dari ax pangkat n, kalikan a-nya dengan n-nya lalu pangkatnya kurangi 1. Ini ya. Oke, kita langsung ke soal aja supaya lebih paham untuk contohnya ya. Nih, yang pertama, tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, kita lihat perbagiannya aja, bagian A contohnya. Oke, berarti ini dari mana datang? Ya, dari mana datang? Nah, itu tadi kan sifatnya. Berarti kalau kita turunkan si 4x pangkat 3 ini, kalikan dulu 4 kali 3. Itu sifat nomor 4 kalau nggak salah tadi ya. 4 kali 3 itu 12 ya. Nah, berarti pangkatnya kurangi 1. Nah, untuk fx tambah atau kurang gx itu bisa kita pisah ya, satu-satu aja cari dia turunannya. Ini juga demikian nanti sampai si plus 5x. Berarti kalau dia plus ax tadi langsung a lah hasilnya, berarti langsung 5. Kira-kira demikian ya. Nah, coba kita lanjut aja pembahasannya. Berarti turunan pertamanya 12x kuadrat ya. Kalau kita sederhanakan lagi nih, 12x kuadrat dikurang 2 kali 2 4 ya. 4x karena 2 kurang 1 tambah 5 ya. Atau untuk bagian B boleh kita ambil yang berbentuk pecahan. Nah, ini sama aja ya kayak ax pangkat n tadi. Tinggal kalikan setengah kali seperempat seperdelapan ya. Berarti x-nya pangkatnya kurangi 1. Kira-kira demikianlah dia. Setengah kali seperempat pangkatnya kurangi 1. Untuk 3/5 juga kalikan dengan sepertiga. Lalu x pangkat sepertiga dikurangi 1 ya. Jadi ini selalu kurang 1 kalau di turunan seperti ini ya. Maka hasilnya adalah fx sama dengan 1/8. X 1/4 kurang 1 kan minus 3/4 tuh. Dikurang 1/5. Ya ini kan udah saling mati tiganya. 1/5 X pangkat minus 2/3. Oke. Untuk contoh berikutnya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, kita bahas yang bagian A-nya dulu ya, yang bagian A-nya dulu. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 3x pangkat 4. Nah, ini berpangkat 4, gak mungkin kita jabarkan lagi ya. Maka gunakan aturan rantai. Kita misalkan dulu y itu sama dengan z pangkat 4. Berarti z-nya itu nanti adalah 2x kuadrat kurang 3x. Berarti dari sini kita misalkan si z nanti dia adalah 2x kuadrat kurang 3x. Inilah yang kita misalkan si z-nya ya. Sehingga aturan rantai, ayo coba kita cek dy per dx bisa sama dengan dy per dz dikali dz per dx. Kira-kira begitu untuk aturan rantai ya. Berarti untuk begini bentuk soalnya. Kita lanjut. Nah, sehingga dy per dx. Nah, kalau dia untuk bagian turunan ya, ini dy per dx sama aja artinya ini f aksen x ya sama dengan y aksen sama dengan, berarti kalau kita turunkan bagian y sama dengan z pangkat 4 ke bentuk dasarnya tadi, itu jadi 4 kali 1, ini 1 ya. Nah, berarti 4 kali 1 kan 4. Sehingga z ini masih pangkat 3 ini ya. Nah, ini masih pangkat 3 ini. Nah, coba kita bagusi aja. Ini 4z pangkat 3. 4z pangkat 3 ya. Nah, kali 4x kurang 3. Oke, kita lanjut. Sehingga ini masih 3 ini ya. Nah, oke. Berarti hasilnya nanti turunan pertama tadi aksen sama dengan 4x 4 dikali 2x kuadrat kurang 3x pangkat 3. Lalu dikalikan dengan 4x kurang 3. Oke ya, diralat nanti di catatannya. Oke, kita lanjut yang bagian B. Nah, ini berbentuk perkalian ya. Nah, ini juga ada di sifat dasarnya tadi. Kita misalkan U, itu kita misalkan U sama dengan X. Maka turunan si U kan 1. Nah, lalu kita misalkan si V, X tambah 1 pangkat setengah. Maka turunan si V adalah setengah X tambah 1 pangkat minus setengah. Nah, di sini rumus untuk sifat dasarnya tadi ya, sifat-sifatnya tadi. Nah, boleh kamu cek ulang nanti.
maka F aksen X sama dengan U aksen V tambah UV aksen. Nah, tinggal substitusikan aja apa yang kamu misalkan tadi ya ke dalam rumusnya. Nah, U aksen tadi 1, V-nya X tambah 1 ya. V-nya X tambah 1 pangkat setengah. Lalu ditambah, ya ditambah. U-nya X. V aksennya setengah X tambah 1 pangkat minus setengah. Maka boleh kita lebih sederhanakan lagi, pangkat setengah itu kan akar ya. Tambah ini setengah kali X, X per 2 ya. Nah, ini jadi di penyebut dia karena pangkat minus setengah. Oke, kira-kira begitu bagian C sebagai latihanmu nanti untuk bagian U per V ya. U per V. Ada nanti sifat dasarnya di situ. Nah, yang terakhir kita bahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Nah, ini dia definisinya ya. MGS maksudnya gradien garis singgung itu sama dengan turunan pertama. Nah, ini kan definisi turunan pertama tadi nih. Untuk suatu titik X1 gitu ya. Nanti diketahui kok di soal. Nah, ringkasnya, ini saya buat ringkasnya, M garis singgung sama dengan turunan pertama di suatu titik X1 gitu ya. Atau kalau mau mencari persamaannya, inilah dia persamaan garis singgungnya. Oke. Nah, ini persamaan garis singgung ini dia. Nah, untuk normalnya bagaimana? Gradien garis normal itu minus 1 per ya, minus 1 per garis singgungnya. Nah, berarti persamaannya nanti tinggal samakan aja ya, karena titiknya harus sama X1 Y1. Y kurang Y1 sama dengan min 1 per M garis singgung kali X kurang X1. Nah, inilah dinamakan garis normal ya. Ini persamaan garis normal, ini persamaan garis singgung. Dimana hubungan keduanya harus saling tegak lurus. Makanya kalau dikalikan nanti gradiennya itu minus 1 ya. Nah, coba kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva. Ini dikasih tahu kurva fx-nya x kuadrat kurang 6x pada titik. Dimana x1-nya nanti pasti minus 1, y1-nya minus 4. Nah, oke. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Nah, persamaan garis singgung tadi sesuai konsep itu turunan pertama dari suatu titik X1. Nah, X1-nya udah jelas minus 1 ya. Nah, di sini kita cari aja inilah X1-nya. Inilah Y1-nya ya. Boleh. Kita lanjut, berarti MGS. Nah, gradiennya kita turunkan aja nih. Berarti turunan X kuadrat sama kayak tadi ya, sifat tadi 2 kali 1 2. Nah, lalu pangkatnya kurangi 1, tinggal X ya, dimana X-nya ini kita cari suatu nilai yaitu X1. Disinilah X1-nya minus 1, berarti tinggal kita substitusikan aja. 2 kali minus 1 kurang 6 itu nanti kira-kira adalah minus 8 ya. Ini tinggal substitusikan aja, berarti gradien garis singgungnya minus 8 kira-kira gitu ya. Nah, berarti bisa kita cari persamaannya, persamaan garisnya gunakan rumus tadi ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, dimana ini MGS-nya ya, M garis singgungnya yang minus 8 tadi. Tinggal substitusikan aja. Ini kenapa Y tambah 4? Karena dikurang minus 4 kan jadi tambah 4. Nah, M-nya tadi minus 8 dikali X tambah 1. Lanjut, substitusikan aja terus. Oke, operasikan. Maka tinggallah Y tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Inilah persamaan terakhirnya ya. Persamaan paling sederhananya di sinilah dia. Tinggal kamu lihat di pilihan nanti kalau ada misalnya tugas ya. Nah, MGX-nya kan di atas tadi sebelumnya MGX-nya minus 8 kita peroleh. Nah, berarti untuk mencari garis normal harus saling tegak lurus. Maka garis normalnya harus 1 per 8. Ya, ingat kalau dua gradien saling tegak lurus tadi, dua garis saling tegak lurus gradiennya dikalikan harus minus 1. 1 per 8 kali minus 8 kan minus 1. Nah, maka MGN-nya itu 1 per 8. Maka persamaan garis normalnya kan udah dapat gradiennya. Ya, X-nya ya tetap sama titiknya ya, X1 sama Y1-nya. Nah, maka Y tambah 4, tinggal substitusikan gradiennya 1 per 8, X tambah 1. Nah, boleh kamu sederhanakan lagi, maka dia bentuknya 8Y kurang X tambah 31 sama dengan 0. Oke, kira-kira sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini.